Shalom, selamat hari Minggu teman-teman remaja dan pemuda yang ada di rumah. Salam damai untuk kita semua. Mari kita berikan tanda love kita kepada keluarga terdekat kita sebagai bentuk salam damai. Mari kita siapkan hati kita dan beribadah kepada Tuhan dan menaikkan sebuah pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Apakah teman-teman pernah kehilangan sesuatu yang berharga seperti orang tua, teman dekat, kakek atau nenek? Apa yang teman-teman rasakan pada saat itu? Pastinya teman-teman merasakan kedukaan dan menderita. Teman-teman, kedukaan itu merupakan penderitaan batin yang sangat mendalam. Dikala kedukaan itu tiba, seorang membutuhkan peneguh dan pendukung dari lingkungan sekitarnya. Sahabat yang baik akan mendengarkan dan memahami perasaan orang yang sedang berduka. Oleh karena itu, sebagai remaja Kristen, kita harus menjadi sahabat yang dapat memahami pedihnya kedukaan dan mengungkapkan rasa peduli kita terhadap sesama dengan tulus dan bertanggung jawab. Ayat pembuka kita hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Marilah kita menyanyikan lagu NKB 188 Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati dan mengaku dosa kepada Tuhan. Saat ini diberi pada kita waktu untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali belum menjadi sahabat yang peduli ketika teman kami sedang berduka. Ajarilah kami ya Tuhan, agar dapat mengungkapkan rasa peduli kami dengan tulus hati dan bertanggung jawab. Kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 54 ayat 7 sampai dengan 8. Yesaya 54 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Hanya saat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kini kami siap menyediakan hati pikiran kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk, diarahkan, sekaligus juga ditegur oleh firman-Mu. Sehingga dengan pemberitaan firman hari ini, kami boleh kembali diingatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, biarlah dengan kasih Tuhan dan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan, bukan hanya untuk mendengar dan merenungkannya, tapi juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara-saudara pernah menangis? Menangis? Pasti pernah lah ya, menangis. Masih ingat kapan terakhir saudara menangis? Kapan terakhir saudara menangis? Kalau saya udah nggak ingat, ya lupa kapan terakhir nangis, saudara. Kapan saudara-saudara terakhir nangis? Ketika diputusin pacar? Atau ketika mungkin kehilangan sesuatu yang berharga ya. Atau juga mungkin kita menangis ketika meraih kebahagiaan. Ya, karena itu tangisan merupakan ekspresi dari berbagai macam perasaan di dalam hati manusia. Orang menangis bukan hanya ketika sedih, tapi juga bisa tangisan bahagia, tangisan haru. Ya, tapi memang mau tidak mau, biasanya tangisan diidentikan dengan suasana hati yang penuh dengan kesedihan, hati yang berduka, hati yang kehilangan akan orang yang dikasihi. Ya, nah menarik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa Yesus juga menangis. Di ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Kok Tuhan Yesus bisa menangis? Ya, kok Tuhan bisa menangis? Bisa, saudara. Dikatakan dengan jelas di sini bahwa menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kata menangis di sini, saudara-saudara, diambil dari kata Yunani edakrusen. Edakrusen itu artinya bukan orang yang menangis dengan begitu sedihnya, ya, bukan seperti itu. Bukan orang yang menangis dengan meraung-raung, bukan orang menangis yang cengeng, ya, karena ditinggalin pacar, ya wah nangisnya luar biasa. Bukan seperti itu, saudara. Ya, tapi edakrusen di sini adalah menangis dengan meneteskan sedikit air mata. Ya, tangisan yang benar-benar keluar dari hati karena hatinya tersentuh. Ya, bukan tangisan yang
tadi cengeng atau meraung-raung, bukan seperti itu saudara. Nah, jadi yang digambarkan di sini bahwa setegar-tegarnya hati Tuhan Yesus, Yesus pun juga punya emosi. Hatinya bisa tersentuh dan sedih. Dan itu diekspresikan di dalam tangisannya di ayat 35 ini, saudara. Tentunya jadi pertanyaan, kenapa? Apa sebenarnya yang membuat Tuhan Yesus menangis? Kurang lebih saya mencatat ada 3 hal ya yang membuat Tuhan Yesus menangis di dalam kisah ini. Yang pertama sudah tentu Yesus menangis karena dia sedih. Dia kehilangan sahabat yang begitu dikasihinya. Hubungan Yesus dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus adalah hubungan yang sudah terjalin dengan begitu akrab dan dalam. Maka dari itu ketika dia mendengar sahabatnya Lazarus ini meninggal dunia, hatinya sedih, hatinya menangis. Saudara pernah kehilangan sahabat? Karena sahabat itu meninggal dunia? Mungkin ada yang pernah ya, saudara. Mungkin karena sakit atau kecelakaan, sahabat kita dari kecil mungkin ya, kemudian dia harus mengalami kematian. Pernah mengalami? Apa yang saudara rasakan ketika itu? Tentu perasaan betapa hati kita hancur ya. Hati kita sedih, hati kita menjerit, kita menangis, kita mengekspresikan kesedihan kita. Mungkin kalau yang mengikuti berita pesawat Sriwijaya Air kemarin ya, yang jatuh di Kepulauan Seribu, nampak sekali bahwa ada begitu banyak tangisan kehilangan, tangisan duka cita yang dirasakan, yang dialami oleh keluarga-keluarga korban. Ya karena ada anggota keluarganya, ada sahabatnya, ada kekasihnya yang meninggal dunia. Nah yang pertama ini saudara ya, tangisan Yesus karena dia kehilangan sahabat yang begitu dekat. Nah hal kedua kenapa Tuhan Yesus menangis di sini adalah karena dia melihat ketidakpercayaan orang-orang yang dikasihinya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit. Tapi nggak ada yang percaya, saudara-saudara. Bahkan Maria, orang terakhir yang diharapkan Yesus untuk percaya, ternyata juga tidak percaya. Dan Yesus sedih, Yesus menangis di sini. Dia menangis karena orang tidak percaya kepada dia. Hati Yesus sakit manakala kita meragukan kuasanya. Bukankah saudara ini juga relevan untuk kita renungkan? Kita sering meragukan kuasa Tuhan. Kita sering meragukan pertolongan Tuhan. Kok Tuhan gak menolong saya? Kok saya sudah berdoa gak didengar? Ingat saudara dalam kisah ini, Yesus menangis, Yesus sedih. Manakala manusia meragukan kekuasaannya. Dan yang ketiga saudara, kenapa Yesus sedih dan menangis? Jelas karena Yesus melihat duka cita yang dialami oleh keluarga ini. Keluarga Maria dan Marta, dia melihat bagaimana Maria menangisi Lazarus yang meninggal. Artinya di sini Tuhan sedih ya. Tuhan merasa sedih ketika orang-orang yang dikasihi itu mengalami kesedihan di dalam hidup mereka. Dan inilah saudara yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada keluarga ini adalah sikap empati. Sikap empati kepada mereka karena mereka sedang berduka. Sikap empati itu berbeda dengan simpati, saudara. Ya, tahu apa bedanya simpati dengan empati? Beda. Ya, kalau simpati itu, saudara, adalah sikap yang timbul karena merasa iba, merasa kasihan atas situasi yang dialami oleh orang lain.
Ya, itu simpati, saudara. Ya, ketika kita melihat orang yang susah, aduh ya dia kasihan ya, itu simpati. Ya, dalam bahasa Inggris feeling with, ya, ikut merasakan bersama dia. Ya, dan kita memberikan dukungan emosional kepada mereka. Kita bisa WA, ya, semangat ya, kuat ya, tabah ya, dan sebagainya. Itu simpati, saudara. Nah, berbeda dengan empati. Empati adalah feeling in, ya, bukan feeling with, tapi feeling in. Ya, empati di sini artinya bahwa kita bukan hanya iba, bukan hanya kasihan kepada orang, tapi kita menyediakan diri untuk terlibat dengan perasaan orang itu. Kita masuk ke dalam perasaan orang itu, memahami situasi yang dia alami, sehingga kita bisa mengerti apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dari sudut pandang dirinya. Empati ini saudara-saudara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta. Itu sebabnya dia menjadi sahabat yang sejati bagi mereka. Sahabat di kala duka. Dan inilah saudara-saudara yang bisa kita hayati pada hari ini. Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang yang berduka. Yesus ikut menangis bersama orang-orang yang berduka. Maka saat ini pun kita juga harusnya percaya. Ketika saudara memiliki kesedihan, ketika saudara memiliki kedukaan-kedukaan karena hal-hal tertentu, percayalah bahwa Tuhan Yesus ikut merasakan kesedihan saudara. Yesus ada bersama-sama dengan kita, dia berempati. Karena kasihnya, kesetiaannya tidak pernah berakhir dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Memang kadang kita tidak mengerti ya. Kenapa saya harus mengalami kedukaan? Kenapa duka cita itu harus ada? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Tapi ingatlah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi seluruh umatnya. Dan di dalam duka cita dan di balik duka cita itu ada kasih Tuhan yang merangkul. Ada kekuatan penghiburan Tuhan yang merangkul. Dan itu terbukti di dalam kisah kita hari ini. Kesedihan yang dirasakan Marta dan Maria berangsur-angsur sirna karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Lazarus dibangkitkan. Kuasa maut, kuasa kematian itu ditundukkan di bawah kuasa Tuhan Yesus. Jadi mari juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah sahabat di kala duka untuk kita, maka marilah jadikan diri kita juga sahabat di kala duka bagi orang lain. Belajar berempati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita belajar berempati seperti Yesus, mampu memahami situasi orang lain, mampu mengerti kondisi orang lain dan perasaan orang lain, sehingga kita bisa menempatkan diri kita pada situasi orang lain dan merasakan apa yang dia rasakan. Kalau mau jujur, saudara, di zaman yang makin modern ini, sikap-sikap individualis makin muncul. Kecenderungan-kecenderungan kita untuk berempati makin menurun. Ya, kita lebih sibuk pada urusan diri kita sendiri. Kita hanya peduli hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Rasanya sikap empati makin sulit dilakukan. Ada seorang psikolog namanya Hugo Yuce, ya, seorang psikolog kaum muda. Dia mengatakan bahwa remaja generasi sekarang terkenal cuek. Remaja sekarang sebenarnya secara kognitif mampu melihat kondisi sekelilingnya dan mudah bersimpati, tapi mengalami kesulitan untuk berempati. Kalau mau dilihat benar ya, saudara ya, kita mudah kasih simpati kepada orang, tapi sulit untuk berempati kepada orang lain.
Mungkin hal ini disebabkan karena kecenderungan kita yang lebih mengarah pada diri sendiri, self-centered. Ya, kita hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, kita hanya peduli pada kepentingan-kepentingan kita, dan berempati adalah berfokus kepada orang lain. Ini yang tidak mudah, saudara. Jadi mari kita terus belajar, kita tingkatkan kepekaan kita, kemampuan kita untuk bisa memahami, mengerti kondisi orang lain. Mau mendengarkan, mau turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa juga menjadi sahabat di kala duka. Mari saudara, Tuhan Yesus sudah terlebih dulu menjadi sahabat di kala duka untuk kita semua. Maka juga tiba saatnya kita menjadi sahabat di kala duka bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan untuk bisa menjadi sahabat di kala duka, sahabat yang sejati, sahabat yang tidak hanya peduli ketika orang lain ada dalam keadaan senang dan gembira, tapi kami mau menjadi sahabat di dalam masa-masa sukar, menjadi seorang sahabat di dalam kesulitan yang mungkin dialami oleh teman kami. Mampukan kami Tuhan sebagai persekutuan di dalam gereja-Mu ini untuk menjadi sahabat bagi siapapun. Kami mau bersama-sama juga saling menguatkan, saling menopang, sehingga kehadiran kami sebagai para remaja di gereja ini boleh sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami hari demi hari dalam studi, dalam keluarga, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kiranya di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, kami boleh tetap memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kami boleh tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilangsungkan secara online. Sehingga dengan demikian kami juga makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan upaya-upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah apapun yang dilakukan ke depan, program vaksinasi khususnya, boleh membuahkan hasil yang baik, boleh berdampak baik, sehingga masyarakat pun juga boleh turut mendukung dengan terus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk kepengurusan di Komisi Remaja dan Pemuda di gereja-Mu ini. Biarlah kami sebagai para pengurus boleh bekerja sama dengan baik, kami boleh menjalani tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Dan juga biarlah kiranya para remaja dan pemuda di gereja-Mu ini boleh juga turut terpanggil untuk bisa melakukan pelayanan, untuk bisa memakai talenta yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau saudara juga dapat mengumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kita masuk dalam doa persembahan. Ya Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami telah beribadah, bahkan pada hari ini kami mau mempersembahkan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan Engkau memberkati, agar persembahan yang kami berikan menjadi berkat bagi jemaatmu di sini, bahkan pelayanan di tempat ini. Oh Tuhan, kepadamu-lah kami datang bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Jiwaku lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan
hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.